Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bukan selamat pagi, tapi semangat pagi. Setidaknya kita bisa semangat di pagi hari ini. Di pagi hari meskipun siang, sore, ataupun malam. Pada pokok bahasan perubahan sosial. Untuk materi ini perlu kita simak per slide kawan-kawan dan anak-anak agar kita bisa lebih paham dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang perubahan. Di dalam membahas perubahan sosial ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama tentang pengertian. Pengertian itu dapat dari tokoh, kemudian pengertian secara umum dan menurut teori perubahan. Setelah kita memahami tentang pengertian, baik pengertian umum, tokoh dan teori perubahan, kita membahas faktor pendorong perubahan dan faktor penghalangnya. Setelah tahu faktor pendorong, penghalang, atau penghambat, kita membahas tentang bentuk-bentuk perubahan. Ketika kita sudah membahas bentuk perubahan, yaitu perubahan lambat, cepat, besar, kecil, kemudian direncanakan, tidak direncanakan, kemudian ada perubahan struktur pasangannya, proses, kemudian ada perubahan progres dan regres. Nah, setelah kita tahu ini, kita bahas tentang dampak perubahan sosial. Ini nanti kita bahas pada pokok bahasan tersendiri, yaitu dampak perubahan sosial pada kehidupan masyarakat. Dampaknya apa saja di antara ini? Ada kriminalitas, kenakalan remaja, pergolakan daerah, dan aksi protes. Setelah itu kita ketahui semuanya, ya, mari kita bahas satu persatu dari pengertian, faktor, bentuk, dan dampak. Oke. Kita bahas terlebih dahulu, kilas balik sebelum kita membahas pengertian terlebih dalam. Kita bahas tentang perkembangan teknologi dewasa ini, ya, perkembangan teknologi yang semakin hari semakin membuat kita bangga. Contoh ada perkembangan teknologi alat berat. Memang saya sengaja kasih contoh perkembangan teknologi alat berat. Perkembangan alat berat yang digunakan membantu tenaga fisik manusia. Misalnya kita menggali, membuat galian atau meratakan ataupun meratakan tanah yang tadinya bergelombang atau gunung-gunung. Kalau menggunakan tenaga manusia mungkin lebih dari 10 atau 20 orang. Tapi dengan kemajuan teknologi alat berat
cukup dengan satu orang atau mungkin dua orang, yang satu pada posisi menjadi driver atau pengendali, yang kedua mengawasi. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh orang banyak bisa dikerjakan oleh dua orang atau satu orang dengan teknologi alat berat. Nah, setelah tahu itu, kita diajak untuk melihat hal-hal kejadian tadi. Sebenarnya tidak alat berat saja, ada perkembangan teknologi yang lain, misalnya perkembangan teknologi komunikasi, transportasi. Nah, dari situ muncul pertanyaan untuk kita, apakah perkembangan teknologi dapat digolongkan sebagai salah satu wujud perubahan sosial, dan apa perubahan sosial itu yang sebenarnya? Nah, untuk membahas dua pertanyaan ini dan biar kita tahu jawabannya, mari kita coba lihat slide-slide berikutnya. Kita lihat ini, ada tampak area persawahan atau ngarai atau area penggembalaan hewan. Kemudian yang kedua, ini sudah berubah. Tadinya berubah tempat penggembalaan hewan, berubah menjadi perubahan jadi gedung, jalan, dan lain sebagainya. Perlu kita tengok terlebih dahulu, kilas balik. Waktu kelas 11 kita bahas tentang mobilitas sosial. Dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa manusia selain melakukan mobilitas sosial, gerak perpindahan, manusia juga mengalami beberapa perubahan dalam kehidupannya. Satu ya. Kemudian yang kedua, perubahan sosial budaya pada awalnya merupakan proses yang dimulai dari 3 tahap. Yang pertama, keadaan mantap. Yang kedua, memudar. Jadi kita mantap terus memudar. Tadinya yakin, terus sanksi. Kemudian mantap kembali. Jadi yakin kembali ya. Kita yakin menjadi tidak yakin, terus yakin kembali. Misalnya awal kita memiliki barang, tidak gunanya kalau kita yakin. Tapi lama-kelamaan kita menjadi kurang yakin. Akhirnya apa? Dimodifikasi. Atau itu karena tidak yakin untuk kita jual, kita ganti dengan yang baru. Nah, menimbulkan keyakinan mantap kembali. Kita lihat yang ketiga, perubahan dalam masyarakat menyangkut beberapa hal. Satu, nilai dan norma. Nilai dan norma apakah betul mengalami perubahan? Betul. Ya. Kita lihat aja sekarang ini. Kita direpotkan dengan nilai dan norma baru. New norma. Kita harus meningkatkan nilai disiplin, kemudian mentaati norma, yaitu menggunakan istilah 5M, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan,
mencuci tangan pakai sabun. Kemudian M yang kelima, setidaknya kita menghindari bepergian atau mobilitas keluar daerah. Yang kedua, pola perilaku. Nah, ini kaitannya dengan mobilitas tadi. Pola perilaku kita berubah. Sekarang kita datang salaman tidak menggunakan cukup pakai tangan di kepal. Tidak seperti dulu berjabat tangan. Ketemu teman, sahabat, kita berjabat tangan. Sekarang tidak. Bahkan sekarang ketika kita ketemu dengan teman lama tidak bisa berpelukan. Karena apa? Kita waspada. Dengan apa? Dengan adanya nilai norma baru tadi, akhirnya pola perilaku kita mau tidak mau harus berubah. Susunan lembaga kemasyarakatan ini berubah seiring dengan tuntutan zaman. Baik itu dari tingkat yang paling kecil RT RW maupun sampai tingkat kenegaraan. Susunan lembaga kemasyarakatannya berubah. Kenapa? Mengikuti perkembangan zaman, tuntutan zaman. Kemudian yang keempat, ada stratifikasi sosial juga berubah. Ini banyak orang yang mengalami perubahan di dalam stratifikasinya. Karena perkembangan teknologi dan lain-lain, orang yang tadinya dari kalangan bawah bisa naik ke kalangan atas karena perkembangan ekonomi, karena menguasai iptek dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima, wewenang dalam kekuasaan. Ini sudah mulai pudar. Wewenang sekarang didelegasikan. Kekuasaan juga. Dan orang yang punya wewenang dalam kekuasaan tidak bisa bertindak seperti zaman dulu ketika belum ada perubahan era reformasi. Kalau di era Orde Baru beda lagi, wewenang dalam kekuasaan ini sangatlah dihormati. Tapi sekarang begitu di era kebebasan, era keterbukaan, wewenang dan kekuasaan kita selalu dipantau. Siapa yang memantau? Masyarakat. Kemudian yang berubah juga interaksi sosial. Nah, bisa kita lihat pada saat kita berlebaran, kalau yang muslim, ataupun hari-hari raya umat agama lain, dulu kita berusaha keras maksimal untuk selalu ketemu dengan orang yang lebih tua. Tapi seiring dengan perkembangan alat komunikasi, cukup kita menggunakan alat itu, entah itu dengan video call dulu, ya, kita mengucapkan ucapan pada orang yang lebih tua dengan video call ketika jaraknya jauh. Kalau dulu tidak puas ketika belum ketemu. Sekarang bisa didahului dengan video call, atau zaman dulu dengan kartu ucapan, sekarang dengan kartu ucapan berkembang ke SMS, berkembang ke WA, dan berkembang ke yang lainnya yang lebih modern. Ini yang menyangkut beberapa hal dalam perubahan masyarakat. Untuk berikutnya, kita mengacu pada
pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial itu apa? Secara umum, perubahan yang terjadi akibat ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial dan kebudayaan yang saling berbeda, sehingga terjadi keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. Ini secara umum begitu. Jadi ada ketidaksesuaian unsur dalam masyarakat, itu yang menjadi perubahan. Bisa juga diterjemahkan perubahan sosial itu perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang akhirnya apa? Mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai, sikap, pola perilaku, dan di antara kelompok masyarakat. Atau lebih singkat, perubahan sosial itu perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Ini pengertian secara umum. Kita ambil yang mana dari 3 pengertian umum ini, ya, mana yang lebih mudah untuk kita pahami, kita ambil. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Definisi perubahan sosial menurut beberapa tokoh sosiolog. Tapi ini sosiolog ini kita mengambil dari sosiolog impor, ya, dari sosiolog luar negara kita. Yang pertama Samuel Kuning, kemudian kedua nanti Kingsley Davis, yang ketiga McIver. Menurut Samuel Kuning, perubahan sosial itu dikatakan merupakan menunjuk pada modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang disebabkan faktor eksternal dan internal. Jadi modifikasi pola kehidupan masyarakat. Kemudian Kingsley Davis mengatakan beda mengungkapkan, tapi intinya sama, ya. Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ini Davis lebih singkat. Jadi, perubahan sosial itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ini mudah. Kemudian yang ketiga menurut McIver. Apa itu perubahan sosial? McIver mengatakan perubahan sosial yaitu perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai keseimbangan dalam hubungan sosial. Sementara dari 3 tokoh ini beda pengungkapannya, tapi intinya sama. Ya, kita lanjut berikut. Ada tokoh William Ogburn, kemudian J.L. Jilin, J.P. Jilin. Kemudian kalau William Ogburn mengatakan tentang ruang lingkup perubahan sosial. Ruang lingkupnya meliputi apa? Unsur-unsur kebudayaan material maupun imaterial. Tapi ditekankan pada pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Beliau mengatakan itu perubahan sosial. Kemudian J.P.
J.L. Gilin dan J.B. Gilin, John Dewey Gilin, kemudian dan John Phillips Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial itu suatu variasi cara hidup yang telah diterima, ya, variasi cara hidup yang telah diterima. Penekanannya di situ. Diterima karena apa? Baik karena kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, padat apa tidak, kemudian ideologi, dan karena adanya fungsi karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Ya, beda lagi ini. Gilin mengatakan lebih lengkap, ya, variasi cara hidup karena 5 hal: kondisi geografis, kemudian kebudayaan material, berarti yang tampak bisa didokumentasikan, komposisi penduduk, berarti kepadatan plus pluralitas, kemudian ideologi yang dianut masyarakat, maupun difusi pengaruh budaya lain dan penemuan-penemuan baru dari para orang yang terlibat dalam kehidupan masyarakat. Oke, lanjut. Sekarang kita mengacu tentang pendapat sosiolog dari negara kita sendiri, dalam negeri, yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Beliau mengatakan bahwa yang dinamakan perubahan sosial itu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, di mana di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai, sikap, pola, perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini pendapat Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Nah, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian-pengertian tadi, baik umum maupun pendapat para tokoh, para sosiolog dunia maupun sosiolog dalam negeri, luar negeri maupun dalam negeri, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur sosial dalam kehidupan masyarakat. Ini perubahan sosial. Perubahan yang terjadi pada unsur sosial dalam kehidupan masyarakat. Contoh, perubahan pada interaksi, nilai, norma, lembaga sosial, dan lain-lain. Sedangkan perubahan budaya itu apa? Perubahan budaya itu perubahan yaitu contohnya perubahan yang terjadi pada wujud dan unsur kebudayaan, yaitu perubahan yang terjadi pada wujud dan unsur kebudayaan. Contohnya, berupa ballpoint, wujudnya ballpoint, ya, wujudnya ballpoint atau artefak yang lain, unsur di dalamnya ada satu benda yang satu berwujud sama lah, ballpoint 1 kemudian ballpoint 2.
yang satu dibuat A, yang satu dibuat B. Ini wujudnya jelas sama, misalnya sama, tapi unsur yang tertuang dalamnya berbeda. Tapi sebenarnya unsur itu arahnya sama. Yang satu ketika buat diawali ya sama-sama berdoa, cuman caranya yang berbeda. Kenapa? Kembali ke ideologi. Lanjut berikutnya. Oke, sekarang kita bisa menarik kesimpulan cakupan perubahan sosial. Dasar menarik dari kesimpulan pengertian tadi. Yang pertama, perubahan pola atau lembaga kemasyarakatan. Pola tingkah laku kita berubah, lembaga-lembaga masyarakat kita berubah dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Yang kedua, mempengaruhi sistem sosial termasuk struktur sosial masyarakat dan perwujudan kebudayaan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari cakupan perubahan sosial tadi, bahwa perubahan itu disebabkan oleh faktor dari dalam dan dari luar, atau bisa dikatakan penyebabnya adalah faktor intern dan faktor ekstern masyarakat. Faktor ekstern misalnya apa, Pak? Ekstern itu faktor yang dari luar. Contohnya pengaruh kebudayaan lain. Kita bergaul, kita tertarik dengan budaya mereka, kita ikuti berubah. Si A memakai kelompok A, misalnya orang Jawa bergaul dengan orang Sunda. Orang Jawa tertarik dengan gaya orang Sunda, yaitu disiplin. Kita tiru disiplinnya. Atau sebaliknya, orang Sunda tertarik dengan orang Jawa, yaitu lemah lembutnya. Orang Sunda meniru lemah lembut dan lain sebagainya. Atau dalam kaitannya dengan bentuk rumah. Rumah-rumah sekarang sudah banyak pengaruh budaya dari luar, ya, arsitek luar. Yang arsitek tradisional ya dipakai tapi mulai ditinggalkan. Itu yang dimaksud pengaruh dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam sendiri ya bisa karena tokoh di dalam masyarakat, bisa karena konflik di dalam masyarakat, dan lain-lain. Contoh perubahan materialnya, misalnya di suatu daerah dibangun jalan raya mulus, halus, lurus, lebar. Itu materialnya bisa kita dokumentasikan langsung
Lah imaterialnya apa? Ternyata dibuat jalan luas, halus, lebar, disalahgunakan oleh anak-anak remaja yang suka kebut-kebutan seperti itu. Jadi imaterialnya itu, jalan raya dibangun bukan untuk kepentingan memperlancar arus transportasi, tapi malah untuk kebut-kebutan, area tongkrong, dan lain-lain. Itu yang terjadi di masyarakat yang merupakan ciri umum. Sekarang ciri menurut Suryono Sukanto. Yang pertama, beliau katakan tidak ada yang berhenti berkembang suatu masyarakat, karena tiap masyarakat mengalami perubahan. Jadi tidak ada masyarakat itu yang berhenti berkembang, tetapi akan mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial lainnya. 1, 2, 3, 4. Tadi sudah mirip dengan ciri umum. Kemudian yang kelima, secara tipologi perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai proses sosial. Ini yang beda. Segmentasi perubahan struktural dan perubahan pada struktur pemerintahan. Ciri-ciri menurut Suryono Sukanto. Lanjut. Sekarang kesimpulan pengertian. Bisa kita tarik dua. Yang pertama, perubahan sosial dapat berarti adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan baru yang dapat tidak serasi fungsinya dengan pola kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Atau bisa kita katakan lebih pendek, yaitu perubahan sosial, yaitu perubahan lembaga sosial dalam masyarakat mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan perilaku individu dan kelompoknya. Nah, kita bisa menyimpulkan pengertian perubahan. Kita lanjut. Menurut teori perkembangan atau teori perubahan 1, perubahan sosial itu, perubahan sosial dapat diarahkan, bisa diarahkan. Yang pertama. Yang kedua, dari tradisional ke modern. Tapi bisa dikatakan arahnya linier, ya, primitif, tradisional, modern. Menurut teori perkembangan begitu contohnya, ya. Perubahan sosial dapat diarahkan dari tradisional ke modern, arahnya linier. Oke, pengertian perubahan telah lewat. Sekarang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada beberapa bentuk perubahan sosial, ya. Lambat lawannya cepat, kemudian besar kecil, dikehendaki tidak dikehendaki, struktur proses, kemudian progres dan regres. Kita bahas ke arah yang ini, ya, khusus perubahan lambat. Ketika kita membahas perubahan lambat, tidak lepas dari 3 teori. Unilinear, bahwa manusia itu berubah melalui tahapan. Universal, manusia berubah tanpa tahapan. Multilinear,
manusia berubah itu berdasarkan hasil penelitian, apakah berubah atau tidak. Jadi yang berbicara data. Kita lihat bentuk-bentuk perubahan ya, lambat cepat tadi sudah kita lihat pada slide tadi, progress regress pada slide yang di atas. Kita lihat berikutnya, ini khusus membahas perubahan lambat atau dikatakan evolusi. Ada 3 kebahasan menurut teori yang sudah saya sampaikan tadi. Unilinear, intinya ini tahapan perubahan manusia itu berubah melalui tahapan dari sederhana ke kompleks. Ibarat naik anak tangga dari yang bawah 1, 2 sampai yang puncak, itu unilinear. Beda dengan teori universal bahwa manusia itu berubah tanpa melalui tahapan. Apa bisa ini? Dari homogen sampai heterogen. Kalau ini kita ambil contoh orang yang berubah secara ekonomi tanpa tahapan yang secara menaikkan anak tangga, tapi bisa dari misalnya primitif tiba-tiba langsung modern, misalnya kita gambarin seperti itu. Orang yang hidup mendapat lotre atau undian, nah itu tidak perlu tahapan, berdagang dan lain-lain, dari miskin kemudian berkembang menjadi kaya, menjadi konglomerat. Tapi orang mendapat undian itu atau mendapat apa ya istilahnya, orang-orang yang dapat keberuntungan mendadak, tiba-tiba dapat undian jadi kaya. Ini teori ini mengatakan seperti itu. Kemudian teori multilinear, beda lagi. Multilinear theory of evolution, bahwa taraf perkembangan manusia itu ditentukan oleh hasil penelitian. Misalnya dari masyarakat berburu meramu, itu apa benar? Nah, penelitian yang akan berbicara mengatakan demikian. Seperti itu. Ketika bicara perubahan lambat. Kita lanjut. Sekarang kita bahas perubahan cepat. Di dalam perubahan cepat ini bisa kita lihat pada ciri-cirinya. Perubahan yang terjadi sangat cepat, kemudian tidak direncanakan dan direncanakan. Jadi bisa direncanakan dan bisa tidak. Kemudian bisa terjadi kekerasan dan tidak. Menggunakan massa besar, memiliki figur pemimpin, kemudian dapat tujuan secara konkret, terdapat tujuan yang secara konkret ya. Kemudian ada momentum. Dan tidak kalah penting, ada orang yang bisa menggerakkan atau pemimpin yang karismatik tadi. Contoh,
pergerakan reformasi itu ada direncanakan ya atau tidak direncanakan bisa jadi. Terjadi kekerasan ya, tidak juga iya. Revolusi industri, kemudian revolusi Perancis, itu contoh perubahan cepat. Kita lihat proses revolusi industri ini loh, menyebabkan apa? Menyebabkan terjadi perubahan secara cepat, di mana industri tidak lagi menggunakan tenaga manusia, sehingga waktu produksi menjadi lebih singkat dengan hasil lebih besar. Nah, semua menggunakan sistem peralatan modern. Kita lihat perubahan besar, perubahan kecil. Perubahan besar, kemudian perubahan kecil. Kita lihat dulu perubahan kecil yang warna pink. Perubahan kecil itu perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung pada masyarakat. Jadi pengaruhnya sangat kecil. Contoh, perubahan mode pakaian, itu perubahan kecil. Kenapa? Hanya diikuti oleh kelompok-kelompok tertentu, tidak semuanya masyarakat ikut. Kemudian perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaganya, seperti dalam sistem kerja, sistem kekerabatan, dan stratifikasi sosial. Contoh perubahan besar apa? Yaitu perubahan industri dari daerah pertanian menjadi daerah industri. Ini akan terjadi perubahan karena apa? Berpengaruh pada struktur masyarakat. Tadinya masyarakatnya di sekitar kawasan pertanian itu bertani, cocok tanam. Setelah ada kawasan industri, mereka beralih membuat kosan, ada yang berdagang, buat warung, ada yang menjadi pekerja pabrik, dan ada yang menjadi pengurus serikat pekerja yang ada di kawasan industri tersebut. Itu perubahan besar. Kemudian perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki, ada agen perubahan. Hasilnya disebut social engine atau social planning. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki, misalnya kehidupan kawin cerai. Antara dua perubahan ini biasanya saling terkait, dikehendaki atau tidak saling terkait. Lanjut, untuk perubahan lainnya bisa kalian baca pada literasi ya, literatur. Kemudian faktor pendorong. Setelah macam perubahan, kita faktor pendorong. Ada faktor internal, faktor eksternal. Ini yang mendorong perubahan sosial, yang datang dari dalam masyarakat. Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Penduduk bertambah juga mempengaruhi, berkurang juga mendorong perubahan. Kalau bertambah, perubahan mendorong perubahan itu apa? Bagaimana cara menyediakan lapangan kerja dan mata pencarian.
Kalau berkurang, misalnya karena wabah atau karena peperangan, ya menjadi pendorong kita untuk berubah bagaimana cara bertahan, bagaimana cara bertahan agar tetap tersisa. Kemudian yang kedua, penemuan baru. Ini menjadi pendorong perubahan. Jelas, penemuan baru, alat-alat yang ditemukan itulah yang menjadi faktor pendorong. Kemudian yang ketiga, konflik. Kalau di dalam masa tradisi konflik, maka akan terdampak pada keinginan untuk berubah damai atau berubah mencari solusi bagaimana agar konflik cepat selesai, bagaimana agar konflik itu bisa didamaikan, atau malah terjadi perpecahan. Kemudian yang dari dalam masyarakat terjadinya pemberontakan. Ini kaitannya dengan alih kekuasaan, ya, alih kekuasaan secara pemberontakan atau secara revolusi. Pernah terjadi pemberontakan di negeri kita, yaitu pemberontakan Permesta, PRRI, RMS, dan lain-lain, termasuk gerakan 30 September oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia waktu itu. Kemudian faktor eksternal, lingkungan fisik. Orang yang hidup di lingkungan fisiknya subur, makmur, kemudian datar, sangat berpengaruh. Orang yang hidup di lingkungan fisik yang tandus, berbukit-bukit, mendorong mereka juga untuk berubah. Kemudian peperangan, ini juga kaitannya dengan mempertahankan diri, mendorong untuk mempertahankan diri. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain karena pergaulan antar negara, antar daerah. Kita kadang-kadang terbawa untuk atau terpengaruh untuk berubah karena pengen meniru budaya lain yang lebih baik dari kita, atau untuk menambah budaya kita. Oke, dorong kita lanjut yang faktor penemuan baru. Jadi faktor internal perubahan sosial tadi, yaitu penemuan baru. Ada dua. Yang pertama, discovery. Ini baru sebatas penemuan hal yang baru atau kebudayaan baru. Kemudian discovery ini akan menjadi invention manakala penemuan baru tadi diikuti oleh masyarakat banyak. Atau discovery tadi sudah bisa dikombinasikan dengan kebudayaan lama, sehingga banyak yang menganut. Misal, temukannya rel kereta api. Itu bentuk invention atau discovery. Jelas, penemuan rel kereta api itu sudah merupakan invention. Kenapa? Diikuti dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Kita lanjut. Pengaruh penemuan baru itu ada 3. Yang pertama, menyebar. Yang kedua, memusat. Yang ketiga, menjalar. Penemuan baru yang menyebar itu satu penemuan baru menyebabkan berbagai bidang berubah. Contoh, ditemukannya radio komunikasi ataupun
alat komunikasi elektronik yang lain. Jadi banyak faktor, banyak menyebabkan terjadi perubahan bidang-bidang yang lain hanya karena satu penemuan. Kemudian yang menjalar, satu penemuan baru bisa menyebabkan penemuan yang lain secara menjalar. Misalnya, ditemukannya alat transportasi pesawat itu menyebabkan perubahan dalam peperangan. Kok bisa? Bisa. Karena ada pesawat terbang ditemukan menyebabkan adanya metode perang yang berbeda. Pesawat digunakan untuk mengangkut bahan peledak atau senjata. Ditemukan kapal terbang, kapal laut juga mempengaruhi. Itu yang menjalar. Jadi penemuan satu menyebabkan penemuan lagi, perubahan lagi, menyebabkan perubahan lagi. Jadi menjalar ke penemuan baru. Terus yang ketiga, penemuan baru yang bersifat memusat. Artinya berbagai penemuan baru menyebabkan satu perubahan. Misal, ditemukannya rel kereta api, ditemukannya alat komunikasi, ditemukannya alat transportasi darat, menyebabkan satu daerah itu secara ekonomi menjadi berubah. Ya, satu jenis perubahan, yaitu perubahan secara ekonomi. Daerah ketika alat transportasi rame, komunikasi rame, pasti berdampak pada bidang ekonomi. Daerah itu akan lebih maju pesat. Ya, kita lewat tentang pengaruh penemuan baru. Pengaruh kebudayaan lain atau faktor eksternal yang lain. Ini tentang kebudayaan ada dua cara. Yang pertama penetrasi, yang kedua difusi. Penetrasi ada dua, violen, kemudian pasifik, atau bisa dikatakan secara paksa atau bisa secara damai. Itu penetrasi paksa, penetrasi damai. Kemudian difusi itu pengaruh kebudayaan lain diterima oleh masyarakat, antar masyarakat. Ya, pengaruh kebudayaan antar masyarakat, yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, kita bicara faktor penghalang. Yang menjadi penghalang perubahan, satu, jika kita kurang berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kuper. Yang pertama kuper, kurang pergaulan. Yang kedua kurang informasi. Akhirnya pengetahuan kita terlambat. Yang ketiga, sikap yang mengagungkan tradisi masa lalu. Wah, bahaya. Berat kalau terlalu mengagung-agungkan tradisi masa lalu. Kemudian yang keempat, kepentingan yang sudah tertanam kuat. Vested interest yang tertanam kuat. Jadi saya yakin sulit untuk berubah. Karena kalau perubahan takut jangan-jangan terjadi goncangan. Yang kelima, takut akan disintegrasi kebudayaan. Jangan-jangan ini, jadi ketika dia memandang budaya lain masuk, wah, bisa menyebabkan perpecahan ini. Kita tidak boleh menilai seperti itu. Harus kita filter mana yang baik kita tiru, yang
jelek kita tinggalkan. 6. Sikap tertutup. Nah, sikap tertutup ini berarti sudah tidak mau menerima budaya dan pengaruh masyarakat lain. Yang ketujuh, hambatan ideologis. Ini sulit karena kaitannya dengan keyakinan. Yang kedelapan, kebiasaan yang sukar untuk diubah. Ini faktor budaya lama biasanya. Sehingga yang sudah berlaku ya sudah kita ikuti secara turun-temurun. Itu faktor penghalang. Kemudian bicara dampak perubahan sosial budaya, ya ada pergolakan daerah, kemudian aksi protes dari berbagai elemen masyarakat, kenakalan remaja, dan ada banyak terjadi kriminalitas. Untuk lebih dalamnya akan dibahas pada pokok bahasan khusus dampak perubahan sosial, pembahasan diri. Oke, sudah kita pelajari dari perubahan sosial dan sedikit tentang dampak perubahan sosial. Untuk mengakhiri pada kegiatan kali ini, ada sedikit tugas untuk kalian yang harus kalian analisis, yaitu tentang kejadian pada tahun 1998, bahwa Indonesia mengalami sebuah proses reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto. Bisa dibaca melalui literasi. Awalnya pergerakan mahasiswa, kemudian terjadi krisis multidimensi. Karena krisis multidimensi, Presiden Soeharto turun. Nah, pertanyaannya, menurut saudara, apakah peristiwa reformasi 1998 merupakan proses perubahan sosial, perubahan budaya? Silakan dianalisa. Jawaban dengan konsep perubahan yang telah kalian pelajari.